Kalau ada caleg bagi-bagi, kita mengatakan, oh dia sedekah. Karena memang orang baik itu Pak, kalau orang sedekah. Biar ahli sholat, biar bangun tahajud, kalau kikir, pasti dibilangi. Tidak dianggap baik. Makanya ulama kita mengatakan, kalau ada keburukanmu kau mau tutup, satu saja, jadi dermawan. Dan orang itu Pak masuk surga bukan karena harta, itu tapi karena jasa. Itu catatan itu. Itu jasa. Kalau harta itu tidak bisa menyelamatkan. Hanya jasa yang bisa menyelamatkan. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basir wal iman wal islam. Ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta muhammadur rasulah basyiran wa nasira. Qauluhul fasl wa hukumul adl wa sunnatihir rusyd wa huwa bil mu'minina ra'ufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi, saya panggil kakanda, sahabat, ketua, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tanah Toraja beserta seluruh jajaran Tanfiziyah wa Zurriyah yang kami muliakan dan kita doakan bersama, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dalam hidup beliau dan menjalankan amanah yang telah dititipkan oleh Allah untuknya. Alina Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Toraja beserta istri dan seluruh jajaran Kementerian Agama yang sempat hadir pada pagi hari ini, yang kami muliakan dan kami ta'zimi ibu-ibu pengurus muslimat Nahdlatul Ulama, pengurus Fatayat, seluruh pengurus lembaga dan badan otonom, para sahabat-sahabat dari Ansor Banser, dan juga kepada seluruh organisasi masyarakat yang sempat hadir, organisasi Islam. Alhamdulillah di tengah-tengah kita menyempatkan waktu bersilaturahmi pimpinan Muhammadiyah, alhamdulillah Ketua ISMI dan juga Al-Mukarram, ulama guru kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tanah Toraja beserta seluruh tamu undangan yang insya Allah kita doakan semoga kesemuanya mendapatkan keberkahan pada pagi hari ini, terkhusus pribadi Ibu Haja Nurliah yang kita doakan bersama beliau, semoga yang hadir pada pagi hari ini karena tabligh akbar ada zikir dan ceramah akhir tahun, tidak ada temanya, sehingga saya saja yang tentukan apa yang saya mau bilang. Nih, ya, tapi ini berat karena nanti lari-lari kajiannya. Saya pertama harus meluruskan, untuk menyebut Andre Guruta itu belum bisa. Itu tidak bisa.
harus masih gurutta itu pun sudah berat. Makanya di SKPCNU itu saya minta tulis gurutta, jangan Andre Gurutta. Itu sudah berat. Andre Gurutta itu minimal menguasai 600.000 hadis Nabi. Itu. Jadi untuk gelar itu tidak bisa. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan sufi tidak. Saya ini hanya belajar akhlak tasawuf. Makanya kalau kita mau bertasawuf itu minimal 40 tahun waktu yang kita siapkan. Saya pernah tanya ke mursyid kami itu, untuk belajar tasawuf itu berapa lama? Dia mengatakan 40 tahun. Nah, itu kau siapkan waktu. Kalau belajar akhlak tasawuf itu bisa lompat-lompat dan bisa mengambil di mana saja. Yang penting kita mentalaki langsung. Itu supaya terkoneksi secara hakikat. Sama aja dengan kabel. Kalau mau mengambil listrik harus disambung. Ya, itu. Jadi supaya terkoneksi karena ruh itu saling bersilaturahmi. Makanya di pagi hari ini saya coba menjelaskan tiga pokok dalam agama. Yang pertama kajian Islam, yang kedua kajian iman, yang ketiga kajian ihsan. Kalau kajian Islam itu hukum. Bila disebut tadi Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama bahwa itu fikih. Kalau kajian Islam itu ulamanya disebut fuqaha. Mazhabnya itulah Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Ahmad bin Hanbal. Kalau Muhammadiyah itu tidak mengambil mazhab, tapi mengambil mana dalil yang paling kuat dari pendapat yang ada. Dan dipilihlah yang paling kuat itu, makanya disebut tarjih. Kalau NU, dia berpatokan fikihnya pada 4 mazhab, tapi dia cenderung memilih Syafi'i dalam amaliyah, tapi mengakui 4 mazhab. Makanya NU itu sholatnya bermacam-macam. Istilahnya kita tidak ada paten. Kalau Muhammadiyah itu mulai dari tingkat pusat sampai ke desa-desa itu tata cara sholatnya sama, bacaannya sama. Kalau NU itu bergabung-gabung, ada semua di situ. Yang kunut, yang tidak sholat subuh, ada semua di situ. Ini. Jadi itu kita anukan. Kalau NU itu bertasawuf, jadi kita tetap bertasawuf Imamul Ghazali. Makanya Imam Ghazali itu kan punya kitab yang sangat monumental, itu Ihya Ulumuddin. Itu kalau kita di NU itu mestinya ngaji kitab itu. Ya. Di NU ini Pak agak unik. Makanya kalau NU itu tidak pakai pimpinan. Yang di NU itu pakai pengurus. Jadi mulai dari pengurus cabang, pengurus wilayah, pengurus besar. Jadi bukan pimpinan. Jadi ketua Tanfisiyah itu, ketua NU itu bisa pasang spanduk Pak. Bisa manjak pasang baleho. Karena dia memang pengurus, bukan pimpinan. Iya, itu. Jadi saya itu sering sama teman-teman, ya, karena saya diberi amanah ketua Tanfisiyah di PCNU di Kabupaten Sidrap. Itu musibah juga. Kemudian yang di media sosial itu terus terang Pak Kandap itu juga musibah. Karena saya tidak punya akun, saya tidak punya tim media. Yang rekam saya hari ini itu sebenarnya sahabat saya di pesantren cuma minta supaya bawa mobil. Karena saya agak kelelahan dari Lampung, dari Palembang. Jadi saya bilang, kalau dia tidak bawa mobil, saya harus naik motor ke Toraja. Karena saya senang. Saya 4 kali ke Toraja itu Pak selalu naik motor. Bahkan sampai Sinja itu naik motor. Saya senang naik motor. Jadi saya itu jarang naik mobil biasanya kalau keluar. Cuma karena agak kelelahan, saya minta supaya dia yang ngantar. Jadi saya itu kalau keluar ceramah selalu sendiri. Ini untuk ustaz ini saya kasih tahu. Ini bukan mengajari, tapi kita berbagi ilmu, berbagi berkah. Saya itu diwasiatkan sama guru tak. Kalau dipanggil ceramah berangkat sendiri lah. Jangan bawa orang. Karena kalau bawa orang, tiga diongkosi, cuma 1 yang ceramah. Itu betul. Iya. Bayangkan kalau misalnya saya ke Kalimantan kemudian bawa orang. 3 orang semua tiketnya kan ditanggung panitia. Kalau dia pakai uang masjid dan di dalam celengan masjid itu kan ada uangnya anak yatim, uangnya fakir miskin yang dia sedekahkan dari melihat masjidnya bagus. Tapi Pak Ustaz datang dia belikan tiket.
Itu kan fatal, Pak. Ustaznya itu lebih lambat masuk neraka, itu masuk surga itu. Paling terakhir itu. Ya. Itu kan fatal itu. Jadi kemudian yang kedua, guru tak bilang itu jangan pernah kalau ceramah tanyakan amplop, jangan. Saya itu kalau orang bicara amplop, itu saya sudah cancel. Itu langsung saya garis merah. Karena kita tidak mungkin ikhlas, Pak. Manusiawi kan. Kalau dikasih tahu sekian, belum ceramah itu sudah napikir itu. Sekian nanti dah kasihkan. Kalau ditelepon kembali, pasti bilang sekian tadi, sekian kemarin di sana. Sama juga dengan khatib-khatib Jumat. Ketika kita buka amplop khutbah, kalau dikasih, kita sudah bisa menilai itu. Nanti kalau ditelepon atau mau berangkat, langsung muncul iblis itu. 300 di situ. 200 di situ. Ini yang, makanya saya itu tidak pernah tahu isi amplop. Saya memang janji dengan istri. Kau yang buka, jangan kasih tahu saya. Kalau kau kasih tahu saya, kita bisa cerai itu. Dan saya ultimatum memang. Makanya saya tidak pernah tahu berapa yang dikasih orang. Karena kapan kita buka, kita tahu sekian, itu bisa menghitung. Tapi kalau kita tidak tahu, bukan urusan saya. Saya bilang kau buka, jangan kasih tahu saya. Selesai. Jadi agama ini bisa kita mengatur untuk bisa kita enjoy dalam beragama. Jadi jangan, agama ini Pak tidak boleh kita jual. Islam itu begitu. Jangan katakan jadi penceramah supaya dapat amplop. Jangan. Jadi penceramah supaya bisa mengajar. Jadi guru jangan katakan supaya bisa terangkat jadi PNS. Jangan. Jadi guru lah supaya bisa mengabdi untuk umat. Jadi selalu dahulukan agama. Makanya tadi saya katakan tidur saja itu Pak harus sandarannya ke agama. Katakan saya mau tidur cepat supaya bisa bangun sholat tahajud. Supaya sandaran tidurmu adalah untuk sholat. Makanya kalau ada orang tidur saja itu tidak niat begitu Pak. Itu 3 jam tidur itu sia-sia waktunya. Sama aja dengan sholat. Jangan pernah diputus. Makanya orang Bugis itu mengatakan sampai jatuh petu kan. Dalam bahasa Bugis itu. Dalam tasawuf. Sebenarnya itu niat aja tuh Pak. Kalau kita sujud terakhir dalam sholat duhur nanti, niatkan untuk sholat asar. Kemanapun kau berjalan, itu pasti kau berjalan menuju sholat. Kalau kau meninggal di pasar, kau kan meninggal menuju sholat. Dari situlah ulama kita mengatakan, saya meninggal di tempat tidur pun sudah mati syahid. Karena niatmu menuju ke sholat. Makanya penutup sholat kan 2 salam toh. Salam itu kan ada 2. Salam itu karena ketemu, salam itu karena berpisah. Makanya salam ke kanan itu untuk menyambung waktu berikutnya. Salam ke kiri itu untuk memisahkan diri dari waktu setelahnya. Kan begitu. Makanya kalau kita sholat, jangan diputus Pak. Parah itu kalau diputus. Makanya niat sholat dengan niat mau sholat itu beda. Kalau niat sholat itu ditakbir. Niat mau sholat itu pada saat sujud terakhir. Makanya Imam Nawawi Ad-Dimashqi itu dalam hadis Arba'in Nawawi itu dia mengambil hadis pertama itu tentang niat. Padahal banyaknya hadis kenapa niat yang dia pertama innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Karena di situ kuncinya bahwa segala sesuatu di situ niatnya sama dengan caleg Pak. Yang mana sogokan, yang mana sedekah itu cuma niatnya caleg. Di situ aja. Sama aja dengan sholat. Apa bedanya orang sholat taubat dengan sholat sunat tahiyatul masjid dengan sholat wudhu? Itu kan cuma niatnya. Sama-sama 2 rakaat. Bacaannya juga sama. Makanya jangan langsung menilai orang. Kadang-kadang kan kita begitu. Langsung memponis, ini. Oh, itu yang bahaya itu. Jadi dalam agama itu begitu. Kita harus, hatinya orang kita tidak tahu. Makanya berbaik sangka aja. Kalau ada caleg bagi-bagi, kita mengatakan, oh dia sedekah. Karena memang orang baik itu Pak kalau orang sedekah. Biar ahli sholat, biar bangun tahajud. Kalau kikir, pasti dibilangi. Tidak dianggap baik. Makanya ulama kita mengatakan, kalau ada keburukanmu kau mau tutup, satu saja. Jadi dermawan. Dan orang itu Pak masuk surga bukan karena harta. Itu tapi karena jasa. Itu catatan itu. Itu jasa. Kalau harta itu tidak bisa menyelamatkan. Hanya jasa yang bisa menyelamatkan. Kita bisa mengambil contoh. Wanita WTS.
yang memberi minum kepada anjing yang kehausan. Itu bukan harta, Pak. Itu jasa. Karena menyelamatkan nyawa. Apakah airnya? Bukan. Sumurnya? Bukan. Apa yang dia pakai? Sepatunya yang dia pakai mengambil air untuk dia beri minum. Itu karena jasanya. Allah tidak menilai karena Allah mengatakan air itu milikku. Begitu. Tapi karena kau menyelamatkan nyawa karena usahamu, maka engkau saya masukkan, janjikan masuk surga. Jadi kita itu Pak, kalau mau selamat gampang aja. Jasa aja yang diperbanyak. Bukan ijazah ya. Jasa, kebaikan. Itu aja. Karena itu yang dikenang orang dan itu yang tidak bisa pindah, Pak. Kalau bapaknya dermawan, anaknya tidak pindah itu ke anak. Tidak mengatakan anaknya bagus sekali. Pasti selalu bilang bapaknya bagus. Itu yang tidak pernah hancur. Kalau mau bicara gini maka daki ya kau tahu mau besar tuli irampe madecing itu. Tapi aku tahu maseke tuli sigari di sini tahu. Iya. Ya begitu. Itu aja kuncinya. Makanya kalau mau jadi orang baik cukup dermawan, Pak. Insya Allah dikatakan baik. Makanya bandar narkoba itu selalu bagi-bagi, selalu dibilang baik. Walaupun dia haram kan. Ini yang saya selalu nukan bahwa orang dikenang itu karena kebaikannya. Justru kalau orang hartanya banyak, itu disebut tamak. Tapi ingat, jangan kalau kita ngaji tasawuf itu kan larinya ke kita. Jadi kalau ngaji tasawuf itu, sebenarnya tasawuf itu Pak terbalik. Itu logika terbalik. Kalau tasawuf itu kan terbalik. Makanya dia mengatakan ibda binafsi. Dirimu, kembali, semua kembali ke kita. Saya kasih contoh. Yang mana kita syukuri? Kenyang atau lapar? Kenyang. Kalau yang disyukuri kenyang itu keliru Pak. Karena tidak mungkin enak makanan kalau kita kenyang. Iya. Nanti lapar baru makanan itu enak. Berarti syukuri laparnya. Karena kalau kau kenyang baru kau makan itu pasti pahit. Jadi nikmat itu ketika engkau lapar. Itu aja. Makanya tasawuf begitu. Itu selalu kebalikannya. Jadi kalau ngaji fikih ya hukumnya, kaidahnya. Tapi kalau tasawuf itu pasti kembali. Jadi sama tadi saya sering katakan. Bahwa dalam tasawuf itu tidak ada bab kikir. Yang ada itu bab tamak. Jadi kalau ada orang bilang, itu si anu kikir sekali. Sebenarnya dia tidak kikir. Dia itu yang tamak. Si tongana dia gak tahu masekte. Tahu magala mimilau mega. Coba anda usah minta. Tidak kikir tuh. Itu aja kuncinya. Makanya kalau ada orang bilang, si anu itu kikir. Sebenarnya dia tidak kikir. Kau yang selalu minta. Coba anda usah minta. Makanya tidak kikir itu. Harta kan sudah dicukupkan dan dilebihkan. Tidak ada orang yang kurang rezekinya. Dan saya kasih Pak. Imam Syafi'i itu pernah berdebat dengan Imam Malik. Ini di kalam Risalah itu. Imam Malik itu pernah bilang begini. Rezeki itu tidak usah kau cari. Di Imam Malik. Rezeki itu tidak usah kau cari. Karena rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kau lahir. Yang kedua ada malaikat yang disuruh bagi. Tidak mungkin salah bagi. Kalau tim sukses biasa salah bagi. Karena namanya saja tim sukses toh. Satu-satunya tim yang tidak pernah rugi itu Pak cuma tim sukses. Bosnya naik, sukses, tidak naik bosnya juga sukses. Makanya disebut tim sukses. Bukan tim kalah. Karena bosnya tidak menang juga sukses dia. Karena dia dapat. Nah itu. Jadi makanya dalam ulama kita kan begitu. Imam Malik mengatakan rezeki itu tidak usah dicari. Karena Allah sudah tetapkan. Beribadah saja, perbaiki kedekatanmu dengan Allah, nanti Allah aturkan rezeki. Imam Syafi'i mengatakan tidak bisa. Rezeki itu harus dicari. Burung saja kalau disangkarnya, kalau tidak keluar makan, pasti mati kelaparan. Makanya kita harus berusaha supaya bisa dapat. Imam Malik mengatakan tidak. Rezeki itu jangan dicari. Karena kalau dikatakan karena kuatnya orang mencari rezeki dia kaya Pak. Yang paling cepat kaya itu buruh yang ada di pelabuhan. Biasa angku-angku beras itu sampai 3 karung. Ya. Atau mengatakan orang kaya karena doa. Oh kalau kaya karena doa Pak, tidak ada ustaz naik motor. Semua naik pesawat. Karena semua ustaz tahu doa kaya itu. Coba tanya ustaz.
Apa doa bisa dibaca supaya bisa kaya? Pasti diajarkan, padahal ustaznya tidak kaya. Ya begitu. Kalau dia mengatakan karena mungkin permata untuk apa itu? Ada di kampung saya Pak penjual permata itu 3 koko permatanya. Tapi motornya itu motor CDI. Seandainya dia tidak ikat itu sadalnya itu sudah jatuh. Padahal 3 kopor batunya itu. Jadi enggak, Allah itu sudah takdirkan. Betapa banyak orang Pak tidak tamat SD itu mempekerjakan profesor. Itu karena harta itu kekayaan Allah yang tetapkan, bukan kita. Allah itu memberitahu kepada kita, bukan ilmumu. Seandainya karena berpikir, hebatnya orang berpikir sehingga dia bisa kaya, maka sapi tidak dapat rezeki. Karena sapi kan tidak berpikir. Jadi begitu. Makanya rezeki itu serah diri aja Pak. Nggak usah pusing. Yang banyak ini kan yang mengejar rezeki Pak. Makanya guru tak kayak Jabdur Rahman Ambodale itu mengatakan aja mulalung idale. Pak itu kumulalung pede mabela. Jangan kau kejar. Ya, makanya rezeki itu Imam Malik bilang begitu. Nggak usah. Imam Syafi'i mengatakan nggak harus bekerja. Itu sampai subuh berdebat. Selesai sholat subuh, Imam Malik tinggal di masjid berzikir. Imam Syafi'i itu berzikir sejenak baru keluar. Tapi ketika dia jalan, dia temukan orang petik anggur. Dia singgah bantu. Setelah selesai, dikasihlah anggur 1 keranjang. Lalu Imam Syafi'i berpikir otaknya, ini yang benar. Yang saya perdebatkan sama Imam Malik tadi malam. Imam Malik tinggal di masjid, tidak dapat apa-apa. Saya keluar bekerja, dapat anggur. Makanya rezeki harus diusahakan. Itu Imam Syafi'i. Untuk membuktikan itu dia bawa ke Imam Malik. Baru dia letakkan di meja, Imam Malik langsung bilang, itu pasti anggur. Imam Syafi'i bilang, betul. Imam Malik bilang, tadi sesudah sholat subuh saya kepingin makan anggur, makanya saya berdoa, anggurnya datang, saya tidak bekerja. itu Imam Malik juga. Imam Syafi'i itu termenung. Betul juga ini. Saya setengah mati bekerja di luar dapat. Imam Malik cuma berdoa, sudah, tidak bekerja. Jadi 2 ulama ini pendapatnya benar. Makanya mazhab kita kan di situ. Mazhab kita ada yang bekerja baru dapat, ada yang tidak. Tapi kan ada kalimatnya Imam Malik. Sesudah sholat subuh, saya kepengen makan anggur, makanya saya berdoa. Apa yang dibaca Imam Malik sehingga rezekinya itu didatangkan. Itu kan di kitab itu. Itu cari itu Pak. Itu dibaca kalau hari Jumat itu. Sesudah sholat Jumat baca 70 kali. Jangan tinggalkan tempat. Baca 70 kali. Insya Allah dijamin betul itu. Dimudahkan itu. Tidak ada orang yang fakir yang mengamalkan itu. Dan rezekinya itu tiba-tiba. Itu kalau sudah sholat Jumat itu. Perempuan kalau sholat duhur di hari Jumat, baca itu. Sebelum merubah posisi duduk. Doanya pendek. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ganini bifadlika amman siwak. Sudah hafal? Parah kalau muslimat tidak hafal itu. Saya ulang ya Bu. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ganini bifadlika amman siwak. Itu doanya. Jadi ulama kita dari dulu itu mengajarkan doa itu. Bahwa doa ini memang di wayarsuku min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu. Baca aja itu Pak. Enggak usah pusing. Karena orang kerja itu dengan orang doa itu sama-sama kerja. Karena usaha itu kan ada 2. Ada usaha dengan fisik, ada usaha dengan doa. Kedua-duanya itu usaha. Jadi jangan katakan orang baca waqiah itu tidak ada usaha. Justru baca waqiah itu sama dengan berkebun. Cuma jalur rezekinya beda. Kalau berkebun dari tanaman. Kalau waqiah ada yang mengantarkan. Ada yang mengaturkan. Jadi jangan katakan orang ini tidak ada kerjaannya. Tidak. Justru kalau dia baca waqiah, memang Rasulullah mengatakan, aku tidak meninggalkan apa-apa untuk umatku. Kecuali ada satu surah di dalam Al-Quran, siapa yang membacanya, istiqamahkan, maka dia tidak akan fakir hingga dia meninggal. Nabi janjikan itu. Waqi itu, iza waqatil waqi itu. Makanya baca waqi itu ketenangan betul itu.
Sebenarnya kita ini kan rezeki itu sudah cukup. Yang beban itu karena pikiran. Ya, tidak ada orang kurang rezekinya. Sudah cukup itu. Cuma kita ini kadang selalu mau ambil yang tingkat tinggi. Maka di guru tak dapat talungi, melo dapat pitu. Oh, maraji memang. Makanya Latin Rolatumrung itu bilang, kalau uangmu cukup kau belikan sepeda, beli motor, kau beli sepeda. Jangan beli motor. Jadi kalau uangmu cukup kau belikan motor, kau cukup beli sepeda. Jangan beli motor. Supaya ada saldomu. Nanti kalau jatuh, naik sepeda jatuh, bisa masuk ke dokter, ada ongkosnya. Si ada. Kita cukup beli motor, beli mobil. Makanya dicicil. Stres setiap hari. Kan begitu. HP dicicil, dikredit, kursi dikredit, rumah dikredit, mobil dikredit, baju dikredit. Itu. Nama kena guru talat diramu itu nalalungnya. Sujangan aja nalalungnya tanggal lah. Itu kan itu. Kalau kalender itu kan, boy tanggal asyadu nih, boy tanggal anu sih, stres itu. Nggak bisa tidur matanya, Pak. Karena selalu hitung tanggal. Wih, tanggal 7 nih. Gitu. Nah, ini yang bikin stres kita kan di situ. Apalagi ibu-ibu di sana, bukan di sini. Sana itu. Yang keinginannya memang tidak pernah cukup. Pakaian tidak pernah. Selalu berubah itu. Makanya muslimat itu kalau ada pengajiannya itu selalu berubah itu bajunya. 1 bulan berubah lagi. Bahkan ada yang stres cari penjahit. Karena belum lunas itu yang jahitan pertama. Tapi tidak ada di sini, tidak ada. Padahal itu kan pakaian kata Nabi, 40 hari kau tidak pakai, itu minta pertanggungjawaban kelak dari kamu. Kita ini banyak barang mati, Pak. Beli piring, itu 10 lusin. Yang dipakai piring plastik. Emang gitu? Beli piring, 10 lusin, baru tulis namanya, haja ini, haja ini, haja ini. Baru disimpan di lemari, dijejer. Sekalinya suaminya mau makan, dia pakai piring hadiah rinso. Coba, berapa juta itu yang 10 lusin? Dan tidak pernah dipakai. Nah, bila nanti menikah anakku, sekalinya menikah anaknya, dia sewa piring juga. Coba pikir itu, Pak. Kita ini banyak barang mati, betul itu. Oh iya, cerek kristal dibeli dijejer di lemari depan. Dulu itu bahan dapur disimpan di dapur, sekarang masuk ke ruang tamu. Iya, cerek kristal yang 2 juta, 3 juta itu dijejer. Mulai dari yang paling besar sampai ke paling kecil, tidak pernah dipakai. Ya mau tuh pernah ositolina pakai. Begitu, gelasnya gelas plastik. Itu kan yang dipakai. Iya, sama dengan baju. Talkum yang mahal 1 juta, 2 juta kita belikan. Nanti lebaran baru dipakai. Sudah lebaran disimpan lagi. Padahal lebaran itu sholat sunat. Sholat fardu apa yang dipakai? Ya mau rukat di kami. Iya, coba kita pikir itu. Makanya pakaian kalau mau dipakai sholat, Pak, pakai. Istilahnya saya selalu begini. Kalau ada pakaian nanti mau sholat baru dipakai, dan bantu khusyuk itu. Makanya kalau mau khusyuk sholatnya pakai itu. Nanti mau sholat baru dipakai. Tempat sholat juga kan harus tertentu. Kita ini harus bikin mihrab di rumah, Pak. Jangan sembarang. Kita kan sering WC-nya bagus. WC-nya sampai 20 juta ongkosnya. Padahal itu tempat buang hajat. Tapi kalau mau sholat, ada di samping lemari, ada orang di lemari, lari dekat agak kursi, ada orang di sini lari masuk ke kamar. Tidak ada jelas tempat sholat. Begitu. Tempat berdua-duaan dengan Allah itu kita tidak bikin. Yang kita bikin hanya tempat buang kotoran. Ini kan jadi masalah. Makanya di dalam ayat itu, fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan fakaffalaha Zakaria. Wa madahala kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Kan itu sih kuncinya situ.
Makanya kan Nabi Zakaria itu kan tidak punya anak. Ini saya kasih ilmu berkahnya nih dari guru Teki Jadur Rahman Ambo Dali. Ini ilmu wali. Nabi Zakaria itu kan nabi yang tidak punya keturunan. Istrinya itu sudah menopause. Menopause itu kan sudah berhenti haid. Menurut dokter medis tidak mungkin melahirkan karena sudah berhenti haid. Nabi Zakaria sudah tua. Tapi dia tidak punya keturunan. Makanya ambillah dia anak perempuan. Kemenakannya. Namanya Maryam. Itu nanti ibunya Nabi Isa. Dia ambil itu baru dia pelihara. Tapi caranya memelihara anak gadis. Itu kan masih muda. Sekitar umur tuh 6-7 tahunan. 3 tahun, hampir 3 tahun tinggal di rumahnya Nabi Zakaria. Itu mulai kaget Nabi Zakaria itu. Karena dia di dalam kamarnya itu, di dalam bilik. Dia kasih anak tangga 2. Dari situlah dasarnya kenapa sajadah imam itu 2 lapis. Dari situ. Makanya kan dikasih lapisan amblak di bawahnya baru kasih sajadah di atasnya. Kadang juga sajadahnya 2 lapis. Itu karena Nabi Zakaria membuat tempat sholat untuk Maryam itu 2 tingkat. 2 anak tangga. Naik ke situ. Di situ Maryam sholat terus. Tapi dia kan bukan Nabi. Dia sholat. Tapi Nabi Zakaria itu kaget. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab tempat sholatnya itu kaget. Karena wajada indah hariskan. Selalu dia menemukan rezeki di situ. Dan anehnya buah-buahan musim panas di musim dingin. Kayak bukan musim durian, kok ada durian. Nah kunci biliknya itu Nabi Zakaria yang pegang. Baru dia kunci dari luar. Makanya kan dia bertanya, Anna laki hasa, dari mana ini? Nah saya yang pegang kunci, tidak ada yang bisa masuk kecuali saya. Dengan istri. Kok ada makanan? Nah tidak ada yang bawakan. Apa kata Maryam? Huwa min indillah. Ini langsung dari Allah. Nabi Zakaria tidak percaya. Masa anak perempuan bukan Nabi? Baru bisa dapat. Tapi kaget juga. Makanya dia berulang. Anna laki haza. Tetap jawabannya Maryam. Huwa min indillah. Nanti Maryam mengatakan. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kalau Allah mau kasih rezeki orang itu tanpa melalui perantara. Tidak ada asbab. Diam Nabi Zakaria. Berarti dia mengatakan berarti ini anak tempatnya yang bagus. Tempatnya ini yang istimewa. Karena saya juga di rumah ini berdoa. Tapi tidak diterima. Dia ini karena tempatnya khusus ada. Makanya dia akan keluar situ. Nanti saya masuk ke situ. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka masuklah Nabi Zakaria di situ sholat. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Itu kan ayat. Dia berdiri sholat di dalam mihrab. Kemudian dia berdoa. Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ini yang banyak kita keliru, Pak. Karena kita berdoa nanti sudah salam, toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru berdoa. Oh, itu keliru betul itu. Yang benar itu berdoa dalam sholat. Makanya di situ kan wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dia sementara berdiri sholat di dalam mihrabnya. Baru di dalam sholatnya dia meminta, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Apa jawabannya Allah? Panadatsul malaik, turunlah malaikat. Allaha yubassyiruka bi Yahya. Langsung dijanji. Kaget Nabi Zakaria, bagaimana bisa? Dijanji anak laki-laki yang tidak haid, ternyata istrinya bisa kembali subur. Kenapa? Karena dia meminta di dalam mihrab. Makanya Guru Teki Jadur Rahman Ambo Dali itu membagi kamarnya. Setengah dia tempati sholat, setengah dia tempati tidur. Itu dia bikin mihrab. Tapi kalau ada santrinya mau pulang dan tidak ada ongkosnya, dia minta uang sama guru. Tak dikasih tahu, masuk ke tempat sholat, periksa di bawah sajadah. Dan setiap anak memasukkan tangannya itu pasti dapat. Dan semua yang datang selalu dapat. Dari mana? Huwa min indillah. Itu ayat, bukan hadis. Ini yang orang tidak bikin. Ki Haji Maimun Subair itu langsung, Pak. Makanya ulama-ulama kita, para wali-wali Allah, para ulama-ulama sepuh pasti punya kamar pribadi yang tidak boleh orang masuk. Ada tempat khusus dia berduaan dengan Allah. Dia tidak masuk kecuali dalam keadaan suci. Dan jam tangan dengan handphone itu tidak dikasih masuk. Hanya tasbih dengan Al-Quran. Di sana tafakkur. Nanti masuk kalau mau sholat.
Kalau dipanggil, jangan bicara dunia. Keluar nanti baru bicara. Kalau 3 tahun kita tempati itu sudah tembus. Itu yang dianjurkan para ulama. Dan itu yang hilang, Pak. Apalagi kalau pejabat, mesti punya tempat berduaan dengan Allah. Kalau kau mau tembus kasab dengan Nabi, masuk ke situ. Karena pasti Allah bilang, hamba-Ku membuat tempat untuk berduaan dengan Aku. Itu aja. Itu kan ayat. Ini ayat, Pak, bukan hadis. Hadis itu masih bisa diperdebatkan orang. Ini langsung ayat. Makanya ulama dulu itu selalu punya mihrab. Mihrab itu memang tempat khusus. Jadi kita kan di rumah tidak bikin itu, Pak. Yang di rumah itu kadang musola. Musola itu bukan mihrab. Mihrab itu seperti lebarnya lubang kuburan. Dan dia disimpan di dalam kamar pribadi. Bukan tempat sholat berjamaah, tapi tempat sholat sendiri. Itu seperti lubang kuburan aja itu. Ulama kita seperti guru saya itu, mursyid kami itu, dia beli kain kapan. Kain kapannya itu di lapisan bawah, supaya tidak bergerak. Baru dia kasih sajadah di atasnya atau surban. Tapi dia punya wasiat. Nanti kalau saya wafat, kain kapan yang ada di mihrab itu yang kau pakai, bungkuskan saya. Dan ulama sufi mengatakan, siapa yang dibungkus dengan kain kafan dari mihrab, itu tidak akan hancur kain kafannya walaupun sampai 100 tahun. Tanah tidak akan memakan itu. Itu yang dipakai ulama dulu. Jadi sebenarnya ilmu itu gampang. Yang penting kita tahu alurnya, kau kesini arahnya. Itu ulama-ulama kita begitu. Kenapa dulu doanya itu mustajabah dari situ? Apalagi kalau dia memanfaatkan waktu-waktu mustajabah. Wah, itu enak sekali. Kita kan kalau dalam sholat, saya tadi mengatakan kita sering berdoa itu, Pak, di luar sholat. Keliru betul itu. Karena sholat itu adalah tempat berdoa. Makanya semua perbuatan yang ada di muka bumi ini, semua cabang ibadah, cabang masalah, pasti ada sholatnya, Pak. Sholat taubat, ada doa taubat. Sholat musafir, ada doa musafir. Kan begitu. Kenapa ada doa musafir? Kenapa ada sholat musafir? Nah, sudah ada doa musafir. Kenapa ada sholat sunnah hajat? Nah, sudah ada doa hajat. Kan begitu. Kenapa mesti kita sholat? Nah, sudah ada doa. Apa bedanya? Kan sholat juga doa, toh? Doa ya doa. Biar tidak sholat, kalau berdoa kan sudah. Di situ karena Nabi sudah sampaikan, dia ultimatum. Nabi puasa 2 hari. Hari Senin dengan hari Kamis. Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Alasannya 2. Karena saya lahir hari Senin dan wahyu pertama turun hari Senin. Itu alasannya. Makanya saya sering sampaikan ini, Pak. Kiai Habib Pasuruan yang bilang. Makanya saya cuma ikuti ulama. Hari apa kita lahir, puasakan. Iya. Jadi bukan puasa hari Senin ya. Puasa kelahiran. Kan Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Karena saya lahir hari Senin. Seandainya Nabi lahir hari Selasa, maka Nabi akan puasa di Selasa. Makanya yang sunnah di situ bukan puasa sunnah hari Senin, tapi puasa sunnah hari kelahiran. Coba. Makanya siapa yang puasa pada hari kelahirannya, itu tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Makanya Nabi itu cuma 3 kali sakit. Itu penjelasan kan. Tapi mau bilang, bagaimana Ustaz? Nah, hari Senin saya puasa, sunnah. Siapa yang puasa hari Senin, maka dia puasa sunnah kelahiran Nabi. Dan siapa yang puasa pada hari kelahirannya, maka dia puasa sunnah mengikuti Nabi. Berpuasa sebagaimana Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Jadi itu satu hadis 2 hukum, Pak. Itu makanya ulama hadis itu dengan ulama fikih kadang berbeda pendapatnya. Gitu. Makanya kita anukan itu. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi puasa hari Kamis? Nabi mengatakan karena hari Kamis doa dan ibadah itu di-store malaikat. Malaikat itu, Pak, melapor cuma 1 kali 1 minggu. Kalau Bapak berdoa hari Senin itu belum dilapor, baru dicatat. Hari Selasa dicatat, hari Rabu dicatat, hari Kamis baru dilapor. Makanya kan ada orang berubah-ubah, hari Senin minta sepeda, Selasa minta motor. Malaikat stres itu. Dia bilang, saya belum lapor kok sudah rubah. Kan kuncinya di situ. Dan ini yang orang tidak pikirkan, Pak.
Kadang-kala sholat duhur minta sepeda, sholat asar minta mobil, sholat isya minta jabatan. Malaikat bilang, saya belum lapor ini. Makanya Imamul Ghazali itu mengatakan ijabut dua arba'ina yauman mania. Kalau mau diterima doanya 40 hari jangan ganti doa. Itu saja kau minta. Sama aja kalau ada anak kita tuh. Mak belikan kak sepeda. Mak belikan kak sepeda. Besoknya mak belikan kak es krim. Besoknya lagi mak belikan kak mobil-mobil. Kita cuma belikan es krim. Supaya dia diam. Tapi coba kalau ada anak kita. Mak belikan kak sepeda. Bangun mak belikan kak sepeda. Kita mau ke kantor. Mak ingat belikan kak sepeda. 1 minggu saja anak kita selalu bilang belikan kak sepeda. Pasti kita belikan. Karena kita yakin betul-betul dia butuh. Kalau pagi minta sepeda, siang minta celana, sore minta mobil-mobil, kita belikan es krim supaya dia diam. Begitu. Sama aja dengan malaikat ini tadi. Nanti melaporkan hari Kamis. Makanya Nabi minta, ya Allah, adakah yang bisa dilakukan umatku, hambamu, khususkan untuk umatku, bisa meminta kapanpun dia minta dan langsung ke kamu tanpa melalui perantara. Maka diturunkanlah perintah sholat.